Kata Allah, Muhammad, saya bersumpah kepadamu, yakinkan pada jiwamu, nanti saat kamu ke akhirat, suasananya akan lebih enak dibandingkan dengan sekarang. Akhirat itu lebih baik dari apa yang kamu rasakan sekarang di dunia. Maksudnya begini, kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah kalau sudah pulang semuanya akan hilang. Jadi tenang aja teman-teman. Capek cuma sebentar. Ya, capek cuma sebentar. Lelah gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Bukankah orang kerja dapat gaji? Dan enak kan kalau gajian? Dan kalau sudah dapat gaji, lupa kan 29 hari ke belakang? Anda itu bekerja, kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi kalau sudah dapat gaji, semua itu kan hilang lupanya. Kata Allah, saya janjikan yang lebih dahsyat. Kamu sabar saat di dunia, karena dunia memang tempatnya capek. Kamu cari bekal aja, nanti saat pulang ke akhirat, saya berikan yang lebih indah dan gak akan pernah ada capek lagi. Sholat, udah gak ada lagi. Jadi jangan pernah bercita-cita nanti di surga Firdaus saya tahajud lagi. Terlampau soleh. Udah gak ada. Baca Quran gak ada lagi. Yang ada itu masuk surga dengan Qurannya. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Dipakaikan di atasnya mahkota. Dipakaikan di badannya jubah kehormatan. Dipakaikan di tangannya gelang-gelang emas. Pakaiannya sutra. Quran surah ke-35 ayat ke-33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir ya min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ahli Quran mau masuk ke surga pakai jubah, pakai mahkota, emas, sutra, semua naik. Apa yang terjadi? Dimintakan membaca Quran yang ia biasa bacakan saat di dunia. Jadi setiap dia baca naik. Iqra wartaqi fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Nanti akhir bacaanmu, di situ tempat tinggalmu di surga. Dan berita baiknya, dia bisa menggandeng bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, anak-anak, cucu ikut di belakang semua. Kalau mereka orang yang beriman dan soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlombaan, sabar, naik sampai ke atas. Jadi kalau sekarang sedang capek, nikmati, sabar. Besok kalau meninggal, nggak ada capek lagi. Dan panggilannya sudah tenang kita, karena kerja kita selesai. Mirip begini, ada berita besok gajian tenang kan? Malam tidur enak kan? Orang yang punya bekal itu, dia sabar itu, nanti di akhir sakaratul mautnya, dia tampakkan semua hasil pekerjaannya. Sampai hatinya merasa tenang. Jadi gak terasa, tidur aja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ditarik, tenang, tidur aja, selesai. Tinggal dia jumpai Allah di akhirat nanti mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan. Makanya kata Allah, kalau sedang sholat, terasa capek, apa jawabannya? Sabar ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti di akhirat gak ada tahajud lagi. Kalau sedang menghafal Quran capek, sabar ya, nanti di akhirat gak ada menghafal lagi. Abadi sifatnya, wafat selesai hafalan itu. Kalau sedang kena musibah, sabar ya, sabar. Jalani dulu, zikir kepada Allah supaya dapat pahala. Nanti setelah meninggal gak ada masalah lagi, tenang. Nanti pulang selesai semua. Kemudian apa yang terjadi? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini yang paling dahsyat. Nanti di akhirat kata Allah, kalau kamu sabar saat di dunia sekarang, Bu, Pak, sabar tahajud, sabar merawat anak, sabar sekolahkan mereka ke pesantren, sabar talaki Al-Quran, sabar berjamaah ke masjid, Anda kerja di pemerintahan, kerja jadi pegawai, ada yang berdagang, ada yang bisnis, sabar. Waktunya sholat, waktunya zakat, sabar. Nanti kata Allah, saat pulang ke akhirat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya akan berikan semua yang kamu inginkan sampai puas. Kaidah nikmat itu, kaidah nikmat. Semua bicara termasuk dalam Al-Quran. Selama hidup di dunia, kaidah nikmat itu gak ada yang pernah puas. Contoh, punya sepeda nikmat bukan? Punya motor nikmat tidak? Punya mobil nikmat tidak? Pertanyaan saya, ketika Anda dapat sepeda, apakah merasa cukup dengan sepeda? Kalau sudah dapat sepeda, pengen apa? Sudah dapat motor, pengen apa? Sudah punya mobil, pengen apa? Pesawat.
Garasi nggak punya, nerbangin nggak bisa, masih pengen. Belum menikah pengen apa? Menikah. Sudah menikah pengen apa? Punya anak. Sudah punya anak pengen apa? Pengen cucu. Semua terus, jadi nggak ada puasnya. Nikmat itu terus pengen. Nanti di akhirat kata Allah, nanti di akhirat saya akan berikan kepadamu sampai kamu puas. Sampai Anda mengatakan, ya Allah, cukup ya Allah, puas. Kalau sedang capek, sedang lelah, apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan, beban itu seberat apapun akan ringan. Ingat itu baik-baik.